Hello, welcome back to my video. And on this video, we will talk about motion atau dalam bahasa Indonesia kita biasanya menyebutnya dengan gerak. Oke, Eh, ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah apa itu gerak, kemudian apa bedanya jarak dan perpindahan, kemudian apa itu kecepatan atau velocity, dan apa bedanya dengan kelajuan atau dalam bahasa Inggrisnya speed. Jadi memang ada perbedaan ya, sedikit perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Dan untuk jarak itu dalam bahasa Inggrisnya biasanya kita menyebutnya dengan distance traversed. And then untuk perpindahan dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan displacement. Displace. Jadi kan dis itu kan kayak suatu apa ya, perubahan gitu ya. Kemudian place itu kan kayak tempat gitu. Jadi mungkin kayak perubahan tempat. Makanya inilah nama lain dari perpindahan. Selain itu kita juga bakal bahas apa sih itu percepatan atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya kita sebut sebagai acceleration. Rest and motion, diam dan gerak. If the position of an object doesn't changes as the time passes, it is said to be at rest. So the keyword atau kata kunci dari diam atau bergerak itu adalah position and change and time. If the position of an object changes as the time passes, it is said to be in motion. Jadi perubahan kedudukan seiring berjalannya waktu itu kita bisa katakan sebagai gerak. Oke. Jadi kalau posisi objek berubah, kita bisa katakan si objek tersebut melakukan perubahan posisi yang kita sebut dengan gerak. Oke. Misalnya ini ada buku. Ada buku di sini. Di atas meja. Mejanya tidak bergerak kemana-mana, tidak dipindah kemana-mana. Kemudian kita bisa katakan buku ini diam dan meja ini juga diam. Kenapa? Karena kita harus punya dasar. Dasarnya adalah dia tidak melakukan perubahan posisi. Posisi itu maksudnya gimana, Miss? Ini kan mejanya kakinya di bawah. Kalau misalnya kakinya di atas, berarti kan berubah posisi. Dalam bahasan ini adalah bukan posisi dari si meja ini apakah kakinya di bawah atau kakinya di atas, tapi melainkan posisi terhadap benda yang ada di sekelilingnya yang relatif diam. Misalnya nih, ini kan tembok, ya kan? Ini tembok. Tembok ini diam, kecuali kalau ada gempa ya. Cuman kita asumsikan bahwa tembok ini diam. Tembok ini diam, maka jarak antara buku ini ke tembok itu akan selalu sama jika benda atau si buku ini tidak bergerak. Jadi kata kunci dari gerak adalah ada perubahan posisi. Jika tidak ada perubahan posisi, maka bisa dikatakan bahwa benda tersebut tidak bergerak. Oke. Jadi yang harus ada selain perubahan kedudukan juga adalah tambah acuan. Acuannya terhadap apa? Buku ini diam terhadap dinding. Meja ini diam terhadap tembok. Meja ini juga diam terhadap lantai misalnya. Gitu ya. Kemudian ini, di gambar B, kita bisa melihat bahwa ada anak kecil, ada di sini ada garis putus-putus, kemudian di sini ada anak kecilnya. Sepertinya ini ingin menggambarkan bahwa si anak ini sedang melakukan motion atau gerak. Kenapa? Karena ini kita bisa asumsikan bahwa posisi pertama anak tersebut ada di sini. Kemudian selanjutnya anak tersebut bergeser ke arah kanan. Posisi akhirnya di sini. Oke. Kita lihat, posisi pertama ini misalnya jaraknya hanya sekitar 1 meter dari tembok di sebelah sini.
Kemudian pada posisi yang kedua, jaraknya sekitar 5 meter dari tembok sebelah kiri. Karena ada perubahan posisi atau jarak terhadap suatu benda, maka bisa dikatakan anak kecil ini melakukan suatu gerak or in motion. The child is in motion. Okay? And then the book is at rest because it doesn't move or doesn't in motion. Oke? Quiz nomor 1 silakan dikerjakan. Atau ditulis dulu, atau di screenshot. Oke, that's up to you. Yang penting nanti silakan kalau misalnya udah nonton soal nomor 1, terus kalian screenshot, kalian bisa jawab di mana aja, terserah di kertas atau di buku. Terus nanti akan ada Edmodo, jadi kalian akan submit langsung jawabannya. Nomor 1 misalnya C, kalian langsung input di Edmodo, dan nanti akan keluar berapa skor kalian. Gitu ya, oke? Okay? Terus number 1. Jadi tadi udah dibahas kalau misalnya gerak itu harus punya titik acuan dulu biar kita bisa tentuin apakah ada perubahan atau tidak relatif terhadap suatu benda lain. Okay. Since motion is relative, so we have to decide the reference point or titik acuan to decide whether something is in motion or not. For example, in the screen, you see that there is a train station. Yes, pretend that it was train station, and this is a train. Misalkan coba kasih contoh, apakah ketika misalnya kereta ini sudah melaju dengan kecepatan 15 meter per second, okay, meninggalkan stasiun, menuju ke arah depan, ya, menuju ke arah depan, oke, okay? Menuju ke arah depan. Lalu di kereta ini terdapat anak kecil laki-laki, ya kan? Anak kecil laki-laki yang berada di dalam kereta. Apakah anak kecil ini bergerak terhadap kereta? Tentu jawabannya adalah the boys and then train motion or rest. That should be rest. Anak kecil ini tidak bergerak terhadap kereta. Tapi kalau misalnya what about train and station? That must be motion. Because the train left the station with 15 meter per second. Okay. Lalu apakah si anak kecil ini bergerak terhadap stasiun? Boy to the station? The answer is yes, motion. Because now the train and the boys become in one compartment. Meninggalkan stasiunnya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah anak kecil ini bergerak terhadap si stasiun ini, ya bergerak. Apakah kereta ini bergerak terhadap stasiun ini? Iya, bergerak menjauhi stasiun. Ini tadi udah dikasih contoh bagaimana kalau misalnya train station dan si train ini dengan kecepatan 15 meter per second melaju menjauhi train station. Nah, kemudian Miss, kok cowok doang nih? Coba dong kasih contoh lain yang ada ceweknya biar ada gender equity. Oke. Dan yes, di sini kita lihat ada kereta hitam ya warnanya. Ini melaju ke arah depan juga sama. Kecepatannya juga sama, 15 meter per second. Oke, bedanya nih cewek, yang ini cowok ya. Oke, jadi mereka berada pada posisi yang sama, sama-sama duduk di samping masinis misalnya. And then melaju dengan kecepatan yang sama, arahnya sama, berbarengan, hanya berbeda ini posisi di kiri dan ini di kanan. Oke. Nah, kalau misalnya Miss tanya, apakah anak laki-laki ini bergerak relatif terhadap
anak perempuan di sebelah sini? Jawabannya adalah, jadi boy and girl, are they in motion each other? The answer is no. They are at rest. And what about the girl and to the train station? That must be motion. Okay. So karena melaju sama, ketika di sini meninggalkan pada kereta kiri misalnya, cowoknya ini melaju dengan kecepatan 15 meter per second. Oh, detik pertama sudah melaju 15 meter dari stasiun, meninggalkan 15 meter sejauh 15 meter ini ya, dari stasiun yang ini. Ini ketika detik pertama juga telah melaju melaju sebesar 15 meter menjauh dari stasiun. Maka kita bisa katakan bahwa sebenarnya kereta ini berada pada selalu pada jarak yang sama atau posisi yang sama. Makanya antara si cowok ini dan cewek yang ada di sini itu tidak melakukan gerak satu. Nah, ini dia nomor 2. Silakan di screenshot. Ini nomor 3. Gampang loh, cuma ada 3 opsi pula. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Okay, let's move to another example of motion. Ingat, bahwa motion itu kata kuncinya adalah change of position and then points reference atau titik acu. Titik acuan ya. Oke. Miss, kalau misalnya ada orang kayak gini, Miss. Ini kan tangannya pertama menjauh dari badan, terus mendekat ke badan lagi. Apakah orang ini bisa dikatakan melakukan gerak? Of course bisa. Karena apa? Misalnya kita tentukan, asalkan kita sudah punya titik acuannya. Misalnya titik acuannya adalah human axis, for example. Oke. Jadi sumbu tubuh. Sumbu tubuh ini kita bisa jadikan sebagai acuan. Oke. Tangan ini menjauh, misalnya berhasil menjauh sejauh 50 cm misalnya. Kemudian orang ini melekatkan tangannya ke paha kembali. Jadi mungkin di sini kalau sudah melekat di paha kembali mungkin sekitar ya 30 cm misalnya. Kalau di sini 50 cm. Oke. Nah, karena kita sudah menentukan titik acuannya adalah sumbu tubuh, maka ya kita bisa katakan bahwa tangan itu bergerak terhadap sumbu tubuh. Gitu. Kalau misalnya aku tanya, Miss, apakah si kaos ini bergerak terhadap sumbu tubuh? Tentu saja tidak. Kaos dengan sumbu tubuh misalnya. That should be rest. Oke? Miss, kalau misalnya titik acuan kita itu bentuknya kotak, Miss. Jadi saya gini. Oke, ini satu kotak ya. Kemudian ini ada kotak ini. Kalau misalnya orang ini berputar-putar di dalam kotak ini, apakah kita bisa katakan bahwa bergerak? Tergantung acuannya apa. Misalnya ada orang di sini, ini adalah isinya orang lain. Box ini isinya orang lain. Ini box 2 dan ini box 1. Oke. Apakah orang di dalam box 1 ini bergerak terhadap box 2? Jika dia hanya bergerak di box 1, jika acuan kita adalah satu box ini, maka bisa jadi jawabannya adalah tidak. Oke? Kemudian misalnya ada lagi, misalnya di ujung sana ada orang. Saya Miss bikin kompartemen ya, jadi ini udah satu box gini, satu box ya. Misalnya di sini ada Nara. Nara di sini, kemudian tangannya digerakkan ke belakang. Kemudian yang ada di sini melambaikan tangan, hey, naik tangannya, hey, Nara, tapi masih berada dalam box ini. Kalau acuannya adalah satu box ini terhadap box yang sebelah sini,
maka posisi Miss terhadap Nara adalah tidak berubah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya acuan Miss, misalnya apakah tangan Miss bergerak terhadap box ini? Otomatis bergerak. Karena apa? Karena melakukan perubahan. Awalnya di sini misalnya. Awalnya di sini. Terhadap box hanya berjarak misalnya 60 cm. Kemudian Miss naikkan ke samping, atas. Menjadi sekitar 20 cm. Otomatis Miss sudah melakukan gerak terhadap box. Tapi kalau misalnya Miss menjadikan satu kotak itu sebagai acuan terhadap Nara, maka Miss tidak melakukan gerak. Jadi patut diingat apa acuannya dari gerak itu, karena gerak itu kembali lagi relatif terhadap apa gitu. So, in conclusion, gerak itu adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Banyak sekali kata kunci yang ada di sini. Intinya adalah ada perubahan kedudukan. Kemudian baik itu yang menjauhi maupun yang mendekati. Okay, we go on. Next. We have to differentiate between distance traversed and displacement. Kita tadi udah sempat bahas sekilas ya bahwa distance traversed itu sama dengan jarak. Kemudian yang ini sama dengan perpindahan. Contohnya adalah misalnya ini. Ini di sini misalnya ada Kristo. Kristo di sini duduk di belakang karena biasanya dia duduk di belakang ya bareng sama Nara. Terus Kristo maju ke depan, terus menuju ke meja guru. Oke, jadi si Kristo ini melaju ke depan lalu ke kanan. Sementara itu ada misalnya orang lain yang bergerak dari titik Kristo awal mula berpindah ke tempat guru. Tapi dia melewati menggunakan garis lurus. Nah, perpindahan inilah yang berupa garis lurus, ini yang disebut sebagai displacement. Jadi, no matter how long your distance you have been traveled, displacement is just about posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke? Dan ini juga ada contoh, misalnya ada titik A menuju ke titik B, gitu ya. Ini melintasi lintasan yang berliku-liku seperti ini, maka yang atas ini adalah distance traversed atau jarak, kemudian yang bawah itu adalah perpindahan. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa perpindahan itu yang di sini biasanya berupa apa? Garis. Oke, kuis nomor 6. Kuis nomor 7. Next, kecepatan dan kelajuan. Velocity and speed. Okay, what's the difference between velocity and speed? Selain bahasa Indonesianya yang beda. Jadi velocity is a vector quantity that signifies the magnitude of the rate of change of position and also the direction of an object's movement. So here, velocity is about vector, and then speed is about scalar quantity. You will learn about it further in your senior high school maybe. And this one is magnitude means besaran, jumlah ya, besarnya. Jadi berapa jumlah perubahan posisi gitu, dan ini bersama dengan arah atau direction. Jadi kecepatan itu selain berhubungan dengan perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini tadi apa namanya? Perubahan posisi itu kan gerak ya. Gerak itu juga berhubungan dengan arah. Tapi gerak yang di sini adalah spesifiknya adalah displacement atau distance traversed.
distance traversed. Velocity is about displacement. Jadi berhubungan dengan perpindahan. Sedangkan yang speed ini berhubungan dengan jarak. Oke. Jadi hanya berhubungan dengan berapa besarnya kelajuan ya. Jadi ini adalah kelajuan. Misalnya 2 meter per second. Ini 25 meter per second menuju ke arah utara. Gitu. Jadi ini ada arahnya. Makanya biasanya velocity ini biasanya diukur menggunakan GPS. Kalau ini ya cukup menggunakan speedometer. Okay, this speed and velocity, they are both quite similar. This one and this one. The symbol is the same, v, and this one is v. And then this is distance per time. And this is a scale per time. Quite similar, right? You can choose one of them. Okay? Yes. So we got the acceleration. Acceleration is percepatan in bahasa Indonesia. And you know, when you in elementary school, maybe you have a JKW, jembatan keledai, untuk mengingat-ingat, untuk mencari kecepatan, kemudian jarak dan waktu, kalian biasa gunakan segitiga seperti ini. Nah, segitiga seperti ini juga kita bisa gunakan pada percepatan, gitu ya. Misalnya ini, distance, speed, time. Kalau misalnya kita akan mencari distance itu apa? Meter ya satuannya. Itu sama dengan tinggal dikali aja yang bawah ini, speed kali time. And then, gimana kalau kita mencari waktu? Tinggal distance per speed. Gimana kalau kita nyari speed? Ya tinggal distance per time. Kayak gini rumusnya. Nah, ada yang tahu satuan dari distance? Meter. Satuan dari time? Second. Satuan dari speed? Meter per second. Jangan lupa ya, tentang besaran dan satuan. Jadi tolong diingat-ingat lagi. Hayo, ini pelajaran kelas berapa? Setuju ya? Jadi bedakan antara besaran dan satuan. Oke, we go on the next question. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. So, anggaplah di sini. Oh, sorry. Buah kelapa tuh kayak gimana sih bentuknya? Gini ya. Pokoknya gitulah. Terus di sini jatuh gitu ya. Jatuh. Nah, kan awalnya diam ya. Diam terus jatuh menuju ke bumi. Nah, jatuh itu berarti dia mengalami awal V0 ya, itu kita bisa asumsikan adalah 0 meter per second. Kemudian ketika sudah sampai di tanah, nah itu kecepatannya berapa? Kita tidak tahu. Kita perlu tulis di sini diketahui. Apa yang diketahui? Ada V0 ya. 0 meter per second. Kemudian percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Jadi time-nya adalah 3 second. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik. Ya, kita nggak tahu 3 detiknya itu apakah di tengah-tengah sini, atau kalau udah mepet tanah, atau mepet banget sama tanah. Yang jelas kita harus hitung berapa kecepatannya setelah 3 detik. Oke. Kita yang ditanya apa? Yang ditanya adalah VT. VT-nya berapa? Nah, oke, kita ingat-ingat lagi rumus percepatan. Percepatan itu A sama dengan delta V per T. Oke. Nah, kita bisa tulis di sini yang udah diketahui apa saja. Misalnya ini, A. Kita tulis A di sini. 10 meter per sekon kuadrat. Sama dengan delta V itu setara dengan apa tadi? VT dikurangi V0. VT-nya berapa? Oh, VT-nya yang ditanyakan dikurangi V0. V0-nya berapa? 0 meter per second. Oke, jadi ini satunya sama ya. Kita dalam kurung aja, dibagi waktunya adalah 3 second. Nah, untuk mencari ini ya, caranya gimana?
ya kita harus mengalikan 10 dengan 3. Jadi kita bisa tulis bahwa 10 meter per second kuadrat dikali 3 second sama dengan VT dikurangi dikurangi 0. Atau VT gitu ya. VT dikurangi 0 berarti VT kan? Ini sama dengan dicoret aja nggak apa-apa. Jadi hasilnya adalah 30 meter per second. Kenapa? Bisa gitu. Karena 10 kali 3. Oke, terus satuannya kenapa bisa jadi meter per second ya? Kita tinggal kaliin aja satuan-satuannya. Misalnya, kita cek ya, ini di luar hitung-hitungan itu, meter per second kuadrat dikali dengan second. Itu sama dengan meter per second kali second dikali berapa? Second per 1. Nah, kita bisa coret second dan secondnya sehingga satuannya tinggal meter per second. Jadilah satuan kecepatan gitu. Jadi ini kecepatan buah kelapa setelah 30 detik adalah 30 meter per second. Oke. Karena speed ini adalah meter per second, maka percepatan ini simbol atau satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya, kayak gini ya, meter per second kuadrat. Jadi rumus dari akselerasi atau percepatan itu adalah change in velocity. Satuan or unit is meter per second, and then the time is second. Ini bisa diterapkan sama seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita nyari waktu tapi hanya diketahui perubahan kecepatan dan percepatannya, bisa kita cari waktunya. Kalau misalnya yang diketahui hanya perubahan kecepatan dan waktu, kita bisa cari percepatannya. Gitu. Sama sih. Kuis nomor 8. Kuis nomor 9. Kuis pilihan ganda nomor terakhir. Oke, kita latihan soal sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 second. Percepatan yang dialami, oke, kita harus tuliskan di sini bahwa kecepatan mula-mula mobil adalah diam. Diam itu setara dengan 0 meter per second. Jadi kita tulis saja 0 meter per second. Kemudian, bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berarti setelah digas gitu ya, menjadi sekian kecepatannya. Jadi kita bisa tuliskan VT sama dengan 72 km per jam. Kita harus mengubah ini menjadi meter per second. Karena ini dalam satuan second, ini dalam satuan jam. Kita harus samakan. Gimana cara mengubah satuannya? 72 km itu sama dengan, ini kan per jam ya. Ini sama dengan berapa meter per second. 72 km sama dengan berapa meter? Tinggal tambah 03 ya. Kemudian 1 jam, ya ini 1 kan, sama aja 1. 1 jam ada berapa second? 3600. Jadi tinggal dicoret dan coret. 72 dibagi 36, hasilnya adalah 2. Jadi ada 2 dan 0. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Kemudian waktunya setelah bergerak selama 30 second. Jadi setelah 30 second bergerak, kecepatannya menjadi ini. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan time-nya adalah 30 second. Percepatan yang dialami, nah percepatan ini, apa tadi? Ada yang masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah A sama dengan delta V per T. Oke, delta V ini setara dengan VT dikurangi V0. Jadi kita bisa tuliskan bahwa delta V itu adalah VT-nya berapa? VT-nya adalah 20 meter per second. 20 meter per second dikurangi V0-nya berapa? 0 meter per second. Dibagi dengan time. Time-nya berapa? 30 second. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa ada
20/30 meter per second, 30 second. Jadi hasilnya berapa? 2/3. Atau setara dengan berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bisa bagi nggak? 2/3, ayo. 2/3, 0. Ada 20 dibagi 3 berapa berarti? 8. Ya nggak? Bukan dong, 6. Jadi ini 18, ini masih sisa 2. Jadi hasilnya adalah 0,6 meter per second kuadrat. Untuk lebih jelasnya, secara lengkapnya dan lebih jelasnya tanpa coret-coretan dari Miss, ada kayak gini jawabannya. Oke, masih ada soal esai. Silakan jawab menggunakan format diketahui, ditanya, kemudian jawabannya. Nomor 1, silakan tulis di buku tulis kalian ya. Esai nomor 2, masih sama seperti soal nomor 1. Okay, thank you everyone. See you on the next video. Bye-bye.